Kasus positif COVID-19 kembali melonjak di beberapa negara bagian di selatan dan barat Amerika Serikat. Sebagian besar pelonjakan terjadi pada negara bagian yang melakukan pelonggaran pembatasan sosial lebih awal. This is have less to do with any new virus strains or mutations of the virus. I think it's mostly because the policy of stay home expired. So people start to go to work and people start to feel a little relaxed. Peningkatan kasus ini juga berdampak pada diaspora Indonesia yang tinggal di beberapa negara bagian tersebut. Kami memonitor dan kami menelpon mereka dari wilayah kerja kami ini at least ada 4 orang yang terkena COVID. Dari 12 negara bagian di wilayah kerja kami, ada 3 negara bagian yang sangat signifikan. Negara bagian tersebut adalah Florida yang kasus positifnya naik 10 kali lipat lebih sejak pembukaan kembali pada 5 Mei, Texas yang juga naik 10 kali lipat lebih sejak pembukaan kembali pada 1 Mei, dan Georgia yang naik sekitar 400% sejak pembukaan kembali pada 1 Mei. Mengikuti pelonjakan kasus ini, sedikitnya 9 negara bagian memutuskan untuk menutup kembali kegiatan negara bagiannya. Puluhan lainnya menghentikan sementara rencana pembukaan kembali. Para ahli epidemiologi meyakini Amerika Serikat belum melampaui puncak gelombang pertama pandemi COVID-19. Bahkan saat ini masih dalam kondisi terparah gelombang pertama. Diaspora Indonesia di Florida dan Texas yang bergerak dalam berbagai bidang industri pun terdampak. 19 tahun mengoperasikan Bali Cafe di Florida, pandemi COVID-19 jadi pukulan telak bagi Nicholas. Seperti kita baru mulai lagi gitu. Semua customer kita kayak disappear aja gitu loh. Nggak ada yang berani mau keluar, nggak ada yang mau makan di luar. Mungkin mereka ada rasa-rasa ketakutan. Gitu. Mengikuti peraturan wilayah Miami-Dade, Bali Cafe hanya melayani pesan antar. Sementara Andre Dinata, pemilik restoran Eurasia di Austin, Texas, harus menerima keputusan pengetatan kembali PSBB di Texas. Di masa pembukaan kembali, restoran di Texas bisa melayani hingga 75% kapasitas duduk di dalam ruangan. Customer udah merasa confidence dan balik normal sebenarnya. Dan malah ya terus terang waktu pas ada satu Friday itu udah lebih dari 75 saya bilang. Itu saya udah sempat khawatir. Kini restoran di Texas hanya boleh menampung 50% kapasitas duduk. Ya pokoknya yang safety dulu lah, penting lah. Jadi ya yang penting sih kita ikutin lah apa yang disuruhnya dari state ya. Industri taman hiburan pun terdampak. Disney World, taman hiburan dengan pengunjung terbanyak di dunia, dibuka kembali pada 11 Juli dengan protokol keamanan berlapis. Udah dilihat Disney itu udah siap banget buka, tapi ya itu tergantung pengunjungnya kan. Yang nggak aman itu ada beberapa oknum yang tidak tidak menjalankan protokol itu untuk menggunakan masker yang properly, terus habis itu yang nggak bisa 6 feet apart. Disney World di Florida jadi satu-satunya properti Disney yang kembali beroperasi di AS. Pemerintah negara bagian California tidak memberi izin pembukaan kembali Disneyland di Anaheim mengikuti lonjakan kasus di negara bagian tersebut. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.